Halo teman-teman. Bertahun-tahun yang lalu, Uber sangat percaya diri dan dengan berani menuangkan banyak uang ke Cina. Mereka senang bahwa mereka akan mendominasi pasar miliaran orang ini. Tapi hasilnya datang terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba, setidaknya bagi Uber karena dalam 3 tahun mereka menerima kekalahan. Uber kehilangan miliaran dolar dan mendapat pelajaran pahit. Dan pelajaran Uber saat terjun ke pasar Cina juga menjadi pelajaran luar biasa bagi banyak bisnis asing jika ingin memasuki pasar ini. Jadi mengapa Uber gagal total? Yuk cari tahu di video ini. Pada tahun 2013, Uber berhasil dengan sangat baik di AS, mereka adalah perusahaan taksi teknologi besar dan mendominasi negeri ini. Dan manajemen Uber melihat pasar potensial, tambang emas yang layak disadap, yaitu Cina. Jadi, apa yang dimiliki Cina yang diminati Uber? Jawabannya adalah bahwa Cina memiliki populasi yang sangat besar, sama dengan seluruh gabungan Asia kecuali India. Cina juga merupakan negara berkembang di bidang teknologi. Cina memiliki elit yang besar, 2 kali lebih besar dari Amerika Serikat. Dan orang Cina tidak memiliki kebiasaan setia pada merek seperti orang Amerika. Itu adalah peluang bagi Uber untuk menyerang dan memenangkan pelanggan Cina. Meski cukup banyak perusahaan besar Amerika yang datang ke Cina pernah mengalami kegagalan seperti Google, Amazon, atau eBay. Tapi Uber tidak berpikir itu akan menemui nasib yang sama. Mereka percaya diri dengan strategi mereka sendiri. Terutama, alih-alih duduk di AS dan menjalankan Uber di Cina, CEO Uber terbang ke Cina, dan tinggal di sini selama hampir 3 bulan untuk mensurvei pasar dan bekerja dengan pemerintah dan manajemen pemimpin Uber. Dedikasi sang CEO membuat masyarakat berharap Uber sukses di Cina. Belum lagi Uber semakin percaya diri ketika mereka punya banyak uang, dan rela membelanjakan dengan bebas untuk menguasai pasar dengan cepat. Seperti yang Anda ketahui, Uber bergerak dalam bisnis layanan taksi teknologi. Dan di AS mereka melakukan survei dengan hasil bahwa pelanggan melakukan rata-rata 2,7 perjalanan, mereka akan menjadi pelanggan setia Uber. Jadi, untuk merebut pasar dengan cepat, dan menciptakan keakraban dengan pelanggan, Uber memainkan permainan membakar uang untuk berpromosi. Karena seperti survei di AS, setiap kali pelanggan membujuk pelanggan untuk melakukan 3 perjalanan, pelanggan tersebut akan menjadi pelanggan tetap Uber, dan mereka akan segera mendapatkan kembali modalnya dari pelanggan tersebut. Jadi mengapa Uber banyak uang tetapi tidak memberikan banyak promosi untuk menciptakan kebiasaan mengambil Uber untuk orang Cina? Jadi Uber mulai membakar uang setiap minggu rata-rata lebih dari 43 juta dolar. Namun, masalah mulai muncul. Yang pertama adalah layanan pembayaran Uber yang hanya berupa kartu kredit AS. Jadi pelanggan yang menggunakan Alipay atau WeChat hanya bisa membayar tunai atau tidak pergi. Selanjutnya, Uber menggunakan Google Map, tetapi aplikasi Google Map di Cina hampir tidak berguna, yang menyebabkan banyak masalah bagi pengemudi. Tapi bagaimanapun, itu hanya masalah kecil, yang kemudian mereka selesaikan. Masalah yang lebih besar yang tidak mereka antisipasi adalah bahwa banyak orang Tionghoa yang cukup bengkok. Khususnya saat Uber mengadakan promosi, dengan memberikan tumpangan gratis kepada pelanggan baru, namun Uber tetap membayar driver biasa. Itu membuat banyak orang membuat perjalanan virtual dengan menggunakan SIM telepon palsu dan akun virtual untuk menipu Uber. Jadi pengemudi hanya duduk di rumah dan bermain juga mendapat banyak uang dari perjalanan. Jumlah perjalanan virtual sangat banyak sehingga setengah dari perjalanan di Cina adalah virtual dan sekitar 30.000 perjalanan per hari. Jadi, ratusan miliar Uber terbang tanpa sayap. Uber dengan cepat mengetahui fakta ini, jadi mereka menambahkan autentikasi telepon melalui kode EMEI. Akibatnya, setiap ponsel hanya dapat membuat satu akun dan fenomena pembuatan nick virtual di ponsel dapat dicegah. Tetapi masalahnya adalah iPhone menjaga keamanan kode ini, Apple tidak setuju untuk memberikannya kepada Uber, tetapi Uber pasti harus menemukan cara untuk memverifikasi EMEI untuk menghapus akun virtual. Jadi Uber mereka menyewa tim peretas untuk meretas sistem Apple untuk mendapatkan kode EMEI. Apple mengetahuinya, mereka memperingatkan Uber tetapi Uber tetap tidak berhenti. Akhirnya, ada perang antara Apple dan Uber. Kini Uber harus berurusan dengan pelanggan virtual di Cina dan juga berurusan dengan gugatan Apple di AS Trouble. Tak hanya itu, Uber juga memiliki kompetitor besar di Cina, Didi. Ini adalah perusahaan taksi teknologi yang disponsori oleh 3 taipan yang lebih besar dari Uber, yaitu Alibaba, Tencent, dan Baidu. Belum lagi Didi juga didukung oleh pemerintah Cina. Itu membuat Uber berpikir mereka memiliki persaingan yang tidak adil. Uber telah diblokir dari hasil pencarian di internet Cina berkali-kali. Ini seperti Uber menjadi tidak terlihat saat pelanggan ingin menggunakan Uber, mereka mencari Uber secara online tetapi tidak ada yang muncul. Belum lagi masuknya Uber ke pasar Cina membuat pemerintah negara itu sadar bahwa masih banyak masalah yang belum mereka tangani dengan baik. Apalagi saat banyak kasus keamanan dan ketertiban terkait operasional Uber, apalagi Uber mempekerjakan pengemudi tanpa verifikasi latar belakang yang ketat dan persyaratan ketat seperti Didi. Maka, tak lama kemudian, pemerintah Cina memberlakukan undang-undang untuk mengatur perusahaan taksi teknologi. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan pengemudi taksi untuk memiliki pengalaman 3 tahun atau lebih. Saat itu, Didi diuntungkan karena memiliki banyak pebalap senior.
Alhasil, meski merugi hingga 2 miliar dolar dalam 3 tahun, Uber hanya berekspansi ke 37 kota, sedangkan Didi 400 kota. Didi memiliki 900 juta akun pengguna, sedangkan Uber hanya 200 juta yang sebagian besar merupakan akun virtual. Belum lagi, markas Uber juga digerebek polisi Cina, dan akhirnya terlibat masalah hukum dengan Apple. Jadi Uber harus mengakui kekalahan, dan menjualnya kembali ke Didi dan menarik diri dari pasar yang sangat mereka sukai ini. Apa pendapat Anda tentang kegagalan Uber? Mari berdiskusi bersama. Video berakhir di sini. Terima kasih teman-teman telah menyukainya, sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.